Assalamualaikum everyone, ketemu lagi di channel YouTube Smart Kiandra. Kali ini aku mau bikin telur dadar Padang. Nah, keunggulan dari telur satu ini itu tahan lama dan gak amis dari pagi sampai sore. Terus di video ini juga aku bikinnya dua versi, yaitu yang pertama goreng pakai wok atau goreng pakai wajan, dan yang kedua aku goreng pakai teflon. Kira-kira lebih efektif mana ya? Nah, untuk tahu jawabannya, yuk tonton videonya sama-sama. Sebelumnya kita bikin sambelnya dulu ya. Siapkan 1 buah tomat, cabai merah, cabai rawit, dan 1 siung bawang putih. Bahan-bahannya kita goreng terlebih dahulu ya, karena kebetulan suamiku itu perutnya sensitif, jadi dia kalau misalkan makan cabai yang atau sambal yang masih mentah itu suka diare. Jadi di sini aku goreng terlebih dahulu. Di samping itu juga kalau misalkan kita goreng bahan-bahannya terlebih dahulu, itu sambalnya nanti akan awet dan tidak cepat basi. Untuk cabenya ini dipotong-potong, kemudian ditutup supaya tidak nyiprat-nyiprat. Nah, setelah udah wangi, ini bisa ditiriskan, matikan kompor, dan siap kita haluskan. Di sini aku haluskan pakai ulekan biasa. Nah, untuk menghaluskannya kita kasih bumbu terlebih dahulu ya. Tambahkan dengan 1/3 sendok teh gula pasir, lalu tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam, kemudian 1/3 sendok teh kaldu bubuk, kalau aku pakai totole. Kemudian ini siap kita ulek sampai halus. Kalau kalian kepengen bikin sambal yang versi Padang juga bisa ya teman-teman. Tinggal cabenya kalian pilih yang hijau, cabai keriting hijau, cabai rawit hijau, kemudian tomat hijau. Langkahnya sama. Nah, kemudian kita bikin telur dadarnya. Di sini ada 3 batang daun bawang. Kemudian 4 butir telur. Untuk telurnya ukuran sedang. Kemudian di sini ada 3 butir kemiri dan 1 cm kunyit. Untuk kunyitnya boleh di skip. Lalu di sini ada 3 buah cabai merah, tapi isinya udah aku keluarin biar nggak pedes-pedes banget. Lalu 1 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1/3 sendok teh lada bubuk. Tambahkan juga dengan ini ada ampas, kurang lebih 5 sendok makan. Dan juga kalian harus siapkan ini nih, tepung terigu serbaguna. Boleh pakai segitiga biru, tapi saran aku sih pakai yang ini ya, 2 sendok makan aja. Nah, itu dia teman-teman bahan-bahan untuk membuat telur dadar Padang. Langkah yang pertama di sini aku akan sangrai dulu kelapa parutnya. Oh ya, ini kelapa parutnya nggak usah nggak usah disaring atau nggak usah diperas ya teman-teman. Biarkan gini aja lalu kita sangrai. Kalau bisa sih disangrai di teflon aja atau di penggorengan yang anti lengket. Karena kalau misalkan kalian sangrai di wajan yang biasa, itu biasanya meninggalkan bekas kayak warna coklat gitu. Nah, disangrai sampai harum, sampai berwarna kecoklatan. Lalu ini kita sisihkan. Kemudian di sini aku akan haluskan bumbu-bumbunya. Bawang merah, bawang putih yang udah diiris tipis untuk memudahkan blender aku. Kemudian kemiri dan juga kunyit. Lalu cabai. Kalian boleh pakai ulekan biasa, cuman di sini karena ulekannya udah aku pakai buat ngulek sambal, jadi aku pakai blender aja supaya lebih cepat juga. Ini kita blender sampai bumbunya halus.
Nah, setelah halus kayak gini, ini kita sisihkan. Oh ya teman-teman, untuk takaran cabai dan lain sebagainya itu kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya. Kalau kalian sukanya pedas, berarti cabainya ditambah atau biji cabainya jangan dibuang. Lalu kita campur semua bahan-bahannya. 4 butir telur, daun bawang, tapi ini daun bawangnya mau aku sisihkan sedikit untuk anakku. Terus bumbu-bumbunya kayak garam, lada bubuk, gula gitu ya. Lalu kelapa parut yang udah disangrai. Dan di sini untuk tepung terigunya, 2 sendok makan tepung terigu aku larutkan dengan sedikit air secukupnya aja sampai mengental. Biar nanti terigunya nggak menggumpal, jadi ini kita cairkan terlebih dahulu. Nah, setelah udah kental, pokoknya sampai mengental kayak gini, tercampur rata, itu boleh kita letakkan di adonan. Kemudian jangan lupa bumbunya yang udah kita blender tadi. Terus kalau udah kayak gini, ini tinggal diaduk aja kayak gini. Dan jangan lupa kalau kalian gak jijik, itu kalian bisa cicipin terlebih dahulu kurang apa kira-kira. Kalau kurang asin, kalian boleh menambahkan dengan kaldu bubuk atau garam. Dikocok-kocok sampai tercampur rata seperti ini. Nah, setelah udah tercampur rata kayak gini, ini siap kita goreng, tapi pastikan kalian udah memanaskan minyaknya terlebih dahulu ya. Untuk langkah yang pertama, ini aku goreng pakai teflon. Nah, kita akan lihat seperti apa hasilnya kalau digoreng pakai teflon. Kebetulan ini teflon aku lumayan lebar, ini kira-kira diameternya sekitar 28 atau 30 cm. Pokoknya lumayan lebar ya teman-teman. Kemudian kita goreng ketika minyak udah benar-benar panas. Oh iya, gorengnya jangan pakai api yang terlalu besar ya, karena nanti cepat gosong. Jadi pakai api sedang cenderung kecil aja ya. Kemudian setelah dirasa bagian bawah udah kering, ini bisa kita balik dan hati-hati ketika mau balik ya, karena itu rentan banget untuk telurnya itu retak atau sobek. Nah, ini dia hasilnya. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku hasilnya terlalu tipis ya, kurang tebel, tapi untuk rasa enak sih. Terus kapan hari itu aku bikin versi yang kedua, aku coba goreng pakai wajan atau wok yang kecil. Kayak gini. Kalau wajan yang kecil itu lumayan cekung ya permukaannya. Kemudian kita goreng setelah minyaknya udah panas kayak gini. Terus kita masukkan telur dadarnya atau kita masukkan adonannya. Baru goreng aja nih teman-teman. Ini baunya udah enak banget. Persis kayak bau telur yang ada di rumah makan Padang. Malah menurut aku ini lebih gurih dan lebih enak. Kemudian kita cek bagian bawahnya, dia udah keras atau belum. Kalau udah bisa kita balik, tapi pelan-pelan aja membaliknya. Ini aku udah setengah gosong. Kalau misalkan kalian bikin yang setengah gosong itu akan lebih baik ya, karena lebih enak. Oke, ini dia telur dadar yang kedua. Tapi ini aku bikinnya persis banget kayak takaran yang udah aku cantumkan di deskripsi box ya teman-teman. Dengan resep yang sama, aku hanya menggoreng dengan cara yang berbeda. Tapi ini hasilnya beda. Yang ini lebih tebal, ya kan? Mungkin karena ini digoreng di wajan yang tengahnya itu cekung, jadi dia bisa sedikit lebih tebal dibandingkan yang versi satu tadi. Kalau kalian suka yang mana? Kalau menurut aku ini soal rasa itu sedikit sama ya. Ini enak banget, bener-bener enak, mantul, tebal, dan bikin kenyang. Nah ini, ngomong-ngomong, aku pakai telur dadar ini buat sarapan sampai sore. Ketika aku makan di sore harinya, itu dia belum amis ataupun belum basi gitu ya. Jadi ini menurut aku recommended banget buat dijadikan sebagai lauk makan. Sesekali bolehlah bikin kayak gini daripada beli ke Padang kan. Oke, jika kalian merasa konten ini bermanfaat, kalian bisa klik like, komen, dan share, dan jangan lupa klik subscribe ya. News pisan. Kurang apa kue? Kurang akeh. Enak? Enak.
Oke, segitu aja video dari aku tentang telur dadar Padang. Terima kasih yang udah menonton, sampai jumpa di videoku yang lain. See you!